Nah, ini bagian kedua, ya. Bagian kedua dari diskusi kita sore ini. Ya, jadi tadi motivasinya. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih spesifik. Saya anggap teman-teman sudah mengerti ya apa itu artikel hukum, skripsi, perbedaannya saya tidak perlu jelaskan. Ya, sekarang kita fokus di artikel hukum. Saya kasih gambaran singkat ya, apa sih bedanya artikel hukum dengan skripsi, tesis, dan disertasi. Keduanya sama-sama menyelesaikan masalah. Ya. Tapi yang namanya artikel hukum itu dia tidak terikat dengan pendidikan formal. Ya, kalau misalkan skripsi, tesis, disertasi itu dalam rangka menyelesaikan pendidikan formal dan itu sebagai prasyarat kelulusan. Tapi kalau artikel hukum, dia adalah artikel yang dibuat secara mandiri oleh seorang penulis tersebut, ya, dalam rangka menuangkan permasalahan, membahas satu permasalahan yang sifatnya spesifik, dan isinya yang membedakan lagi itu adalah dia penuh dengan analisis, ya. Kekritisan dari artikel itu betul-betul dilihat. Betul-betul dilihat. Itu yang disebut sebagai artikel. Nah, apa itu jurnal? Jurnal itu media publikasinya. Ya, media publikasinya itu jurnal namanya. Jadi di dalam jurnal itu nanti akan ada yang namanya artikel-artikel. Tuh. Jadi bisa bedain ya. Jadi webnya itu jurnal lah gampangannya itu. Ya, websitenya itu jurnal. Nah, sekarang kita mulai. Dari mana kita mau nulis nih? Teman-teman mau start nulis, mau jadi seorang peneliti, riset itu apa step awal? Step awalnya adalah memilih topik. Ya, memilih topik. Di kelas-kelas yang saya ajar, saya sarankan mulai dari semester 1 sampai semester 5, teman-teman mencari perenungan mendalam, melakukan perenungan mendalam. Kira-kira saya itu interestnya di bidang apa ya? Gitu. Saya kira-kiranya interest di bidang apa ya? Apakah saya ini cocok menjadi seorang pemikir hukum pidana, atau saya ini cocok di hukum perdata, atau saya itu cocok di hukum administrasi negara, tata negara, dan sebagainya. Silahkan cari dengan perenungan yang betul-betul mendalam. Kenapa saya perlu katakan perlu perenungan mendalam? Karena itu nanti akan menentukan ketertarikan teman-teman di masa depan. Ya, ketertarikan teman-teman. Gimana Pak cara merenunginya? Nah, itu dia yang saya jujur tidak bisa menjelaskan. Karena saya pribadi menjatuhkan pilihan itu ya karena berdasarkan suka aja. Suka dengan bahan bacaan yang saya baca. Saya kan hukum tata negara. Saya suka dengan bacaan-bacaan hukum tata negara. Terus saya suka dengan diskusinya, saya suka dengan dinamikanya. Jadi itu saya nggak bisa mendeskripsikan. Ya, nah itu yang teman-teman perlu pikirkan. Jadi mulai betul-betul renungilah, melakukan pemilihan peminatan itu. Nah, kalau sudah direnungi, ya mulai step berikutnya itu adalah ini masih di pemilihan topik ya. Ketika teman-teman sudah memilih ya konsentrasi apa, baru nanti cari subnya. Misalkan perdata itu luas. Ya, luas. Ada hukum korporasi, ada hukum kepailitan, ada hukum perikatan, ada hukum keluarga, ada hukum macam-macam lah, banyak. Coba teman-teman silahkan cari, wah saya mau nulis di bidang apa ya gitu. Atau kebetulan saya ada isu di bidang apa gitu. Nah, setelah dapat isunya itu di bagian apa, atau isu spesifiknya misalkan teman-teman mau bicara di pidana ya, tentang kejahatan anak atau pidana anak. Nah, coba pelajari itu dengan multi aspek. Ya. Pelajari itu dengan multi aspek. Ya, dengan pendekatan yang sangat banyak. Coba lihat dari aspek hukumnya, lihat dari aspek politiknya, lihat dari aspek sosialnya, lihat dari aspek sosiologinya, lihat dari aspek semuanya dilihat. Downloadin semua buku-bukunya, referensinya dibaca semua. Itu pemilihan topik. Nah,
Kalau udah dilihat dari banyak topik, nanti mulai mengerucut. Jadi sifatnya modelnya kayak segitiga terbalik. Menulis artikel itu. Jadi dari umum dulu, ya, dari yang skalanya luas, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Setelah dipelajari multi aspek, ada hal yang perlu diwanti-wanti. Ya. Dalam memilih topik itu jangan jangan memilih topik yang sifatnya itu Anda tertarik secara pribadi aja. Oh, itu banyak itu. Ya, termasuk saya. Waktu saya nulis S3 ya. Jadi kalau S3 saya menentukan topik itu simple. Saya dapat dari film. Film. Isu S3 itu disertasi saya S3 itu dari film. Teman-teman kalau tahu Designated Survivor, ada yang nonton drakor nggak? Gak ada yang nonton drakor. Ada, itu dia drama dari Amerika, terus kemudian diadopsi ke Korea. Dia menceritakan satu pemerintahan tuh kena bom, meninggal semua. Sisa satu menteri. Nah, dia yang kemudian menjadi presiden interim. Ya, saya terinspirasi dari situ. Akhirnya saya coba cek Indonesia ini, kalau presiden dan wakil presidennya meninggal bersamaan siapa ya? Nah, baru di situ saya gali permasalahan-permasalahannya. Itu ketertarikan saya pribadi. Yang ternyata kemudian saya lihat literaturnya, ternyata banyak yang belum meneliti. Ada banyak masalah lah. Ya. Itu kalau di dalam literatur hukum tata negara, kekosongan kekuasaan itu disebut masuk dalam lingkup hukum suksesi kepresidenan, presidential succession law. Itu ternyata belum ada yang bahas. Ada tapi jarang. Akhirnya saya teliti gitu. Nah, saya punya personal interest, dan kemudian kalau memilih topik itu kita juga perlu pikirkan yang namanya kontribusi atau manfaat luas untuk pembaca. Targetnya mana nih? Kita mau target untuk praktek penyelenggaraan negaranya, atau kita kontribusi untuk pengembangan teori gitu. Nah, itu kita harus sesuaikan. Nggak bisa kita, saya tertariknya di bidang ini, ya sudah, saya nggak mau pedulikan pembaca, nggak begitu caranya. Riset itu adalah yang diperhatikan betul-betul adalah kontribusinya, manfaatnya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah punya, ya, teman-teman sudah punya yang namanya topik, gambaran topik, berikutnya next step-nya itu selain referensinya dibaca, ya, multi aspeknya dibaca, terus kemudian dihubungkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, step berikutnya adalah mengupdate. Oke. Step berikutnya adalah mengupdate. Mengupdate informasi-informasi atau isu-isu yang teman-teman sudah pilih. Gimana cara mengupdate-nya? Cara mengupdate-nya hari ini sudah zaman digital. Ini beberapa referensi yang saya kasih. Bisa selain teman-teman update di literatur, teman-teman bisa kembangkan atau cari di web-web ini. Contoh satu, itu ada apa sini? Ada Verfassung Blog, ada MT Teknologi Review. Verfassung Blog itu isu-isu di bidang hukum tata negara atau isu-isu konstitusi. Terus kemudian ada yang lebih banyak lagi. Ini kalau teman-teman kesusahan cari isu hukum di Indonesia, ya, itu bisa hukum online. Hukum online. Itu semua bidang ilmu ada itu, up to date, update semua itu. Ya, sangat terkini semua itu. Terus kalau teman-teman di bidang hukum lingkungan, itu ada Carbon Brief. Update isu-isu terkininya diupdate. Terus kemudian kalau berkaitan dengan AI, terus kemudian teknologi, itu ada di MT Teknologi Review. Yang di atas itu kecil, saya nggak kelihatan. Mongbai kalau nggak salah itu, Mongbai. Mongbai itu juga di isu-isu lingkungan. Nah, selain hukum online itu skalanya internasional. Skalanya internasional. Jadi kalau teman-teman ingin bicara tentang satu isu hukum, perspektifnya harus perspektif global. Ya, AI, bagaimana AI secara global, isu-isu terkininya apa, data-data terkininya apa, teori-teori terbaru terkininya apa. Terus berkaitan dengan lingkungan hidup juga begitu.
Jadi diakses semuanya, dibaca semuanya. Nah, itu untuk menentukan topik ya. Ini paling prinsip. Nah, kalau teman-teman juga mengalami kesulitan dalam mencari, ya datangin juga web-web itu. Ya, jadi sifatnya web-web tersebut bisa untuk memperdalam topik atau mencari topik.